Assalamualaikum, hai halo Sobat Literasi, bertemu lagi dengan saya Putri Nudianti Rosida, seorang mahasiswa IP Garut yang kali ini berkesempatan untuk mereview buku berjudul Spook Apprentice. Nah, buku ini ditulis oleh Joseph Delany dan buku ini baru saya baca sekitar 4 chapter begitu. Bahkan di sini saya menempelkan stiker bintangnya di sini biar nggak lupa halaman berapa. Nah, buku itu menceritakan tentang perjalanan hidup seorang spook. Spook ini apa sih? Spook ini adalah seorang penjaga malam, penjaga dari sihir kegelapan gitu, untuk melindungi desa yang ada di sana atau ya cakupannya udah satu kerajaan gitu. Nah, spook ini terbilang ditakuti oleh semua orang dan hidupnya penuh dengan kesendirian, juga pengucilan dari orang-orang, diskriminasi pun sering mereka dapatkan gitu. Nah, meskipun begitu, pekerjaan spook ini sangat penting karena pekerjaan spook ini adalah untuk menyegel kejahatan sihir-sihir begitu yang ada di desa tersebut, guys. Nah, diceritakan seorang spook ini bernama Gregory, umurnya itu sudah ratusan tahun ya. Mungkin karena ceritanya zaman dulu, jadi umur ratusan tahun itu udah kayak ya nggak heran gitu. Nah, dia mendapatkan murid bernama Tom. Tom ini merupakan anak ketujuh dari anak ketujuh, berarti kan? Jadi bapaknya itu anak ketujuh dan Tom ini adalah anak ketujuh dari bapaknya yang merupakan anak ketujuh juga. Nah, sehingga dia diberikan satu kekuatan spesial, yaitu bisa merasakan kehadiran sosok yang nggak bisa kita lihat, kejahatan-kejahatan sihir-sihir yang kayak gitu. Nah, diangkatlah dia menjadi spook. Awalnya si Tom ini tidak setuju ketika dia menjadi murid sang spook gitu, yang nantinya mungkin kehidupannya akan suram, penuh dengan kesedihan, kesendirian, terus penuh dengan diskriminasi. Tapi ibunya meyakinkan dia bahwa pekerjaan spook itu sangat penting dan kamu adalah murid terakhirnya Gregory dan kamu itu sangat dibutuhkan gitu. Dan hanya kamu yang bisa melakukan pekerjaan sang spook ini. FYI, Gregory ini sebelumnya sudah mempunyai beberapa murid, sekitar hampir 30-an murid, tapi semuanya gagal. Jadi, Tom ini adalah murid terakhirnya Gregory dan satu-satunya harapan Gregory saat itu. Singkat waktu, mereka mulailah melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Tom juga mulai banyak belajar mengenai pekerjaan sang spook. Nah, ada satu penyihir tua yang sangat ditakuti dan sangat ditakuti lah untuk semua orang di sana, yaitu penyihir Mother Malkin. Mother Malkin ini merupakan penyihir yang mempunyai kekuatan dari darah gitu. Jadi ketika dia diberikan darah, terutama darah anak kecil yang masih murni, dia itu akan semakin kuat, guys. Nah, pada suatu waktu Tom ini ditipu oleh Alice yang merupakan keluarga dari Mother Malkin. Kayak apa ya? Kayak cicit, nah gitu. Cicit Mother Malkin. Nah, akhirnya Mother Malkin bangkit dan ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Untuk dari segi cerita, buku ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat recommended untuk dibaca. Karena saya ini udah membaca buku yang udah diterjemahin. Jadi bahasa-bahasa pemilihan kata-katanya juga
di-cut lah nanti. Jadi pemilihan kata yang digunakan juga sudah sangat sesuai dan bagi saya sendiri sebagai pembaca awam, saya cukup mengerti alur ceritanya meski hanya dengan sekali baca gitu. Jadi tidak memakai bahasa yang rumit. Untuk kelebihan buku ini memakai bahasa yang sederhana dan tidak, memang ada kata-kata yang dipuitisasi tapi tidak terlalu berlebihan sehingga pembaca bisa mengerti maksud dari kata tersebut. Lalu untuk kekurangannya sendiri, mungkin karena ini teks bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan ke Indonesia, maka ada beberapa kata yang typo atau belum diterjemahkan sepenuhnya, seperti kata dead dead ayah gitu, seperti kata mom atau ibu. Ada juga jadi father ya dad, jadi bingung nih yang mana yang bapaknya ini yang dad atau yang father gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi penerjemahannya ini sedikit keliru begitu. Untuk overall buku ini sangat-sangat menarik untuk dibaca, terutama kalian yang suka horor, mistis atau hal-hal yang berbau fantastik seperti The Hobbit atau Harry Potter yang kayak gitu, mungkin buku ini akan menjadi rekomendasi terbaik untuk kalian. Ya, mungkin segitu saja review buku dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Shoo.